Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 1. Haris Human dengan NIM 1921214142, kemudian Zuyin Husnaini dengan NIM 1921211158, dan yang terakhir Hana Sajidah dengan NIM 2021211074. Di sini kami akan membahas tentang nikah siri, nikah mut'ah, dan mihar perkawinan campuran. 1. Nikah siri. A. Pengertian. Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri, yang artinya adalah rahasia. Namun, apabila digabungkan antara kata nikah dan kata siri, maka dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan, yakni tidak ditampakkan. Nikah siri sering disebut dengan nikah di bawah tangan, yang lebih mengarah pada pernikahan yang tidak menyertakan petugas pencatat nikah PPN, misalnya dari KUA, untuk mencatat pernikahan tersebut di dalam dokumen negara. D. Pernikahan siri perspektif hukum Islam. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah, akan tetapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya sah dan resmi menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta adanya 2 orang saksi sehingga unsur kerahasiaannya hilang. Sebab suatu perkara yang rahasia, jika telah dihadiri oleh 2 orang atau lebih, maka tidak lagi disebut dengan rahasia. Adapun sisi kemakruhannya adalah disebabkan oleh adanya perintah Rasulullah Muhammad SAW untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. C. Pernikahan siri perspektif hukum positif di Indonesia. Berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, bahwasanya nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dipahami bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan JO pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah siri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah. D. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri. 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor belum cukup umur. 3. Faktor ikatan dinas atau kerja atau sekolah. 4. Hamil di luar nikah. 5. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. 6. Sulitnya aturan berpoligami. 7. Masih adanya masyarakat yang melakukan nikah siri dikarenakan tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas. Dampak nikah siri. 1. Dampak positif. 1. Menghindari zina. 2. Apabila suami dan istri bekerja pada instansi yang melarang orang beristri dan bersuami, maka nikah siri adalah solusi alternatif. 2. Dampak negatif. A. Hukum. 1. Tidak ada perlindungan hukum bagi wanita. 2. Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak. 3. Tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris. B. Ekonomi. 1. Wanita yang diperistri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut besarnya ekonomi yang diperlukan. 2. Terjadi kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkahnya. 3. Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga rendah.
C. Sosiologis. 1. Tidak mendapatkan jaminan hukum yang layak dan memadai. Jika istri mendapat kekerasan, tidak bisa berbuat tegas karena ia tidak memiliki kekuatan hukum legal formal. 2. Meningkatnya jumlah keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga. Nikah mut'ah. Mut'ah berasal dari kata bahasa Arab at-tamatu yang artinya bersenang-senang, menikmati, dan bekal. Nikah mut'ah adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Unsur pernikahannya diikat oleh perjanjian, yaitu memberikan sesuatu hal tertentu atau berupa mahar dan berakhir dalam waktu yang telah ditentukan tanpa adanya talak. Nikah mut'ah disebut dengan kawin kontrak atau juga dikenal dengan istilah pernikahan terputus atau pernikahan sementara yang menjadi salah satu bentuk pernikahan di awal Islam. Nikah mut'ah menurut hukum Islam. Nikah mut'ah pada awal Islam hukumnya mubah atau boleh. Kelonggaran Nabi di sini termasuk rukhsah atau kemurahan. Dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengizinkannya pada suatu peperangan, dan sahabat dalam kondisi darurat berat membujang, yaitu meninggalkan istrinya selama berbulan-bulan karena dikhawatirkan mereka akan jatuh ke dalam perzinaan. Lalu ada pula sahabat yang berpikiran untuk melakukan kebiri. Kemudian Nabi memperbolehkannya nikah mut'ah, baik dengan wanita pilihannya maupun budaknya. Dengan demikian, hukum asal dari mut'ah adalah diharamkan di luar situasi peperangan dan diperbolehkan di dalam situasi peperangan. Nikah mut'ah menurut hukum positif Indonesia. Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tanggal 25 Oktober 1977 melarang segala bentuk nikah mut'ah yang dilaksanakan di Indonesia. Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan pensyariatan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan melahirkan keturunan. Nikah mut'ah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 serta Pancasila Sila Pertama yang menyatakan bahwa di dalam melakukan perkawinan itu adalah ikatan antara batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan dalam pernikahan mut'ah itu tidak terdapat hal demikian. Dampak dari nikah mut'ah. Yang pertama, tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal. Ketentuan pemberian pembayaran dari nikah kontrak ada pada saat akad. 2. Tidak bisa saling mewarisi di antara keduanya. 3. Status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak. 4. Pernikahannya batal atau tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat menikah. 5. Anak yang dilahirkan dari pernikahan mut'ah atau kontrak dihukumi anak di luar nikah atau zina. 6. Istri merasa tidak dianggap, sebab mut'ah tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri tetap. 7. Menyalahi nas-nas syariat karena menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Dan 8. Dari segi kesehatan, orang yang sering melakukan mut'ah atau kawin kontrak akan cenderung mendapatkan berbagai penyakit kelamin karena sering bergonta-ganti pasangan. Baik, yang selanjutnya adalah misyar perkawinan campuran. Pengertian dari misyar atau pernikahan al-misyar adalah pernikahan di mana perempuan tidak mendapat haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur saat akad nikah. Seperti tidak mendapat tempat tinggal, nafkah, dan hak untuk hidup bersama. Dalam artian, wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan, yaitu nafkah lahir.
Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Kemudian pengertian perkawinan campuran sendiri adalah perkawinan di antara salah seorang dari mempelai adalah warga negara Indonesia dan yang lainnya pasangannya adalah berkewarganegaraan asing. Hukum misyar perkawinan campuran. Perkawinan misyar ini tidak haram menurut hukum Islam, karena jika istri sudah menghalalkan untuk tidak diberikan nafkahnya, tidaklah batal perkawinan itu berdasarkan persetujuan antara kedua pihak. Misyar ini banyak dilakukan di Arab Saudi. Pernikahan misyar sulit dilakukan di Indonesia karena di Indonesia keberadaan surat keterangan catatan sipil atau catat surat nikah itu sangat penting perannya. Dalam nikah misyar, si istri tidak bisa menuntut cerai kepada suami. Pihak pengadilan tidak bisa menyelesaikan karena tidak ada bukti status suami dan istri. Syarat berlangsungnya dan pencatatan perkawinan campuran. Dalam perkawinan campuran, dikarenakan keluarga negaraan yang berbeda, maka dapat dilangsungkan di dalam negeri Indonesia atau di luar negeri, dengan catatan tetap harus memenuhi persyaratan yang telah berlaku. Jika dilakukan di luar negeri, perkawinan dapat dikatakan sah jika perkawinan tersebut sesuai menurut hukum negara yang berlaku di negara tersebut dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan Pasal 56. Jika dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan material yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak, yaitu tertera dalam Pasal 60 ayat 2. Apabila pejabat pencatat menolak memberikan surat keterangan itu yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada pengadilan dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut. Hal ini tertuang pada Pasal 60 ayat 3 dan ayat 4. Setelah surat keterangan atau keputusan pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pelangsungan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata cara ini menurut Undang-Undang Perkawinan jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Jika perkawinan dilangsungkan di negara pihak lainnya, maka berlakukah ketentuan tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan. Dalam Pasal 56 ayat 1. Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh surat keterangan atau putusan pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan tidak dilangsungkan dalam masa 6 bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi. Terdapat dalam Pasal 60 ayat 5. Akibat hukum misyar perkawinan campuran. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, khusus untuk anak-anak yang lahir dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran, berdasarkan Pasal 6 diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya. Apabila mengikuti ayahnya atau menjadi warga negara Indonesia, pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Anak yang berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.